kembali buat kalian yang udah mampir di channel aku. Dan welcome back to Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Tempat kita akan gibah-gibahin kisah-kisah mistis yang kita alami dari kamu, aku, dan kita. Hari ini aku mau kembali cerita tentang pengalaman aku dan juga teman aku yang mendapatkan tugas ke Banda Aceh. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menginap di salah satu hotel terkenal di Banda Aceh, yang katanya hotel ini adalah hotel bekas tsunami Aceh tahun 2004. Hotelnya terletak di lokasi yang strategis di Banda Aceh, dekat dengan tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Baitur Rahman dan juga kapal tsunami. Banyak orang bilang hotel ini dulu dijadikan tempat pengungsian saat bencana tsunami Aceh 2004. Katanya ada kamar-kamar yang dibiarkan lama kosong sebelum akhirnya direnovasi dan digunakan kembali. Dari luar hotelnya kelihatan megah, mewah, besar, dan sering dipakai oleh pejabat maupun artis yang punya event besar di Banda Aceh. Lobinya bagus, besar, dan juga ada lampu gantung yang menjuntai seperti aroma yang parfum mewah bercampur. Entah kenapa tuh seperti karpet yang udah lama gak dicuci. Kebayang ya, hotel ini tuh punya vibes yang hotel elegan tua, tapi punya aura mistis yang sangat kuat. Pas masuk lorong menuju kamar, kita disambut dengan lampu remang-remang warnanya kuning, dan juga di dinding-dinding banyak lukisan-lukisan Aceh kuno zaman dulu. Baru di situ aja first impression aku dan juga Bu Indah udah gak enak banget. Kita udah saling lirik-lirikan dan aku udah berbisik nih ke Bu Indah, "Bu, kok hotelnya serem ya?" Singkat cerita, kita dapat kamar di lantai 3. Pas kita buka pintunya, kamarnya itu besar, plafonnya juga tinggi, lengkap dengan twin bed yang kelihatannya empuk. Di atasnya juga ada spray dan juga bed cover berwarna putih. Ada sofa besar yang di sampingnya juga ada meja kerja. Di pojok kamar kita juga lihat ada lemari kayu tua yang di atasnya ada jam dinding yang jarum jamnya udah mati. Kamar itu punya jendela yang lumayan besar ya, yang langsung menghadap ke taman belakang hotel. Kamar ini tuh berasa kayak dingin banget. Padahal AC-nya belum kita nyalain, karena kita kan baru masuk nih ke kamar ini. Tapi rasanya AC-nya kayak udah nyala dari zaman Belanda, saking dinginnya. Satu hal lagi yang aku notice dari temanku, Bu Indah, ini kelihatan berbeda dari biasanya. Biasanya itu orangnya sangat ribut gitu ya, orangnya berisik, tapi tiba-tiba saat ini beliau jadi pendiam banget. Aku sih masih positive thinking saat itu. Mungkin karena memang beliau kecapean gitu ya. Karena maklum kami baru check-in jam 8 sampai jam 9 malam. Seharian itu full dengan agenda meeting. Long story short, itu adalah malam pertama kami menginap. Karena kita udah capek banget, kami coba untuk siap-siap tidur. Kami mandi, kemudian skincarean, dan kami berusaha untuk tidur. Kita coba rebahan. Baru rebahan, tiba-tiba ada bunyi telepon. Kring. Aku sama Bu Indah sontak langsung tatap-tatapan gitu ya. Dan aku langsung ngomong nih, "Siapa ya Bu, malam-malam gini? Udah jam 10 malam loh ini." Ya udah, tapi aku angkat teleponnya. "Halo, selamat malam." Tapi gak ada suara nih, cuman ada suara kayak suara nafas berat yang kayak orang lagi abis maraton gitu. Aku langsung mute teleponnya dan aku langsung ngomong nih ke Bu Indah, "Bu, ini kok serem ya? Salah satu kali ya?" gitu. Dan Bu Indah langsung nyengir sambil bilang, "Udah Pak, tahu aja, gak usah diladenin." Ya, Bu Indah coba untuk menenangkan aku saat itu. Ya udah, kita berusaha mencemin mata lagi, tapi terus aku matiin lampunya gitu ya, karena kita berusaha untuk bisa tidur, sehingga yang tersisa itu hanya lampu tidur yang lumayan gelap. Kita coba untuk rebahan, tidur. Gak lama dari itu, mungkin 5 menit kemudian telepon bunyi lagi. Kali ini Bu Indah yang inisiatif untuk angkatnya. Dia loudspeaker, kemudian diangkat, "Halo." Dari telepon itu ada suara bisikan, pelan banget gitu ya, kayak orang ngomong dari jarak jauh gitu. Tapi sumpah ini kita nggak ngerti bahasanya apa. Kayaknya itu bukan bahasa Aceh, karena kita udah beberapa kali ke Aceh, jadi kita paham nih logat Aceh nggak kayak gini gitu. Terus juga ini bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Jadi Bu Indah tuh langsung tutup teleponnya dan bilang, "Reva,
Jangan-jangan ini. Aku langsung potong dong pembicaraan itu. Udah Bu, jangan mikir aneh-aneh Bu. Mungkin aja operatornya lagi error. Bilang gitu kan ya. Saat itu aku giliran aku nih yang untuk coba nenangin karena di situ mukanya Bu Indah udah kelihatan panik banget dan kayak ketakutan gitu. Terus kita lanjut usaha tidur lagi nih. Lampu kamar yang tadinya udah kita matiin, biarin dia nyala aja karena memang udah ketakutan gitu. Tapi entah gimana dari kamar sebelah nih kedengeran suara-suara aneh. Awalnya tuh suara kursi yang digeser. Krek, krek. Terus ada barang jatuh, ada suara koper kayak didorong-dorong. Ya Allah, aku buka obrolan yang tadinya selimut udah aku sampai kepala ya, aku tutup gitu ya, aku buka dari mukaku, terus aku lihat ke Bu Indah. Nah, ternyata Bu Indah juga udah buka nih selimutnya. Ke Bu Indah aku ngomong, Bu, kayaknya ada orang yang check-in ya di sebelah. Gitu. Terus Bu Indah bilang nih, ini tadi bilangnya kosong ya, tapi mungkin lagi renovasi kali ya. Jujurnya aku makin parno. Kita berdua berusaha kelihatan tetap cool gitu. Ini dalam hatiku udah ngomong, mana ada kali ya renovasi malam-malam kayak gini. Emang nggak bisa apa nunggu besok aja. Ya, coba berusaha untuk tetap kelihatan tenang gitu di depan Bu Indah. Makin lama, makin malam, makin rame suaranya. Ada suara anak kecil lari-larian, terus ada juga suara bayi nangis, suara cewek cekikikan gitu. Aku sebadan-badan dari kepala sampai kaki udah merinding banget. Kayaknya Bu Indah juga ngerasain hal yang sama gitu ya. Sampai akhirnya aku coba tutup nih mukaku dan juga kupingku tuh pakai bantal supaya aku nggak bisa denger. Bu, ini kok makin rame ya? Ada arisan apa ya di sebelah? Kok berisik banget? Gitu. Pak, ibu udah kayak udah gak enak hati. Udah kita baca doa aja yuk. Udah akhirnya kita baca doa sebisa mungkin gitu. Doa-doa pendek yang memang kita hafal. Saat itu kita belum kepikiran untuk telepon gitu ke resepsionis karena saking takutnya mungkin ya. Long story short, sekitar jam 2 pagi mungkin dari kamar sebelah bukannya meredup ya suaranya, malah makin jadi makin brutal. Kursi digeser-geser, suara orang lari-larian, suara bayi nangis kenceng, cekikikan. Ya Allah ya Tuhan, rasanya kayak kita tuh entah ada di mana, kayak bukan di dimensi dunia lagi gitu ya, saking takutnya. Dan aku udah gak kuat, saking keponya aku malah beraniin diri. Entah ada energi apa yang beraniin diri aku coba lari ke pintu, aku pengen ngeliat kondisi di luar deh. Aku coba ngintip dari lubang pintu. Yang terlihat di mataku lorong hotel yang gelap, cuma lampu emergency yang nyala gitu. Tapi tiba-tiba ada bayangan yang kayak lewat cepet banget gitu di depan kamar. Aku langsung lari dong ke Bu Indah dan aku tarik Bu Indah, aku naik juga ke atas bednya gitu. Bu, ada yang lewat gitu kan, aku bilang. Bu Indah langsung tutup nih kepalanya pakai selimut gitu. Reva udah baca doa aja ibu, udah beneran takut ini gitu kan, jangan diliatin. Tiba-tiba bruk, suara keras banget di atas lemari. Ini lemari kamar kita nih gitu ya. Aku sama Bu Indah sontak langsung lompat dari kasur menuju ke pintu, lari ke pintu dan kita coba buka gitu pintu kamar. Tapi nggak bisa. Bu, ini kenapa? Kenapa ya Bu ya? Kok kita kayak dikunci dari luar gitu. Akhirnya kita berdua baca doa sekuat tenaga dengan doa-doa yang kita bisa sampai suara-suara itu pelan-pelan menghilang. Dan akhirnya aku coba telepon nih ke resepsionis. Kita berusaha untuk telepon ke resepsionis berkali-kali, tapi nggak ada yang ngangkat sama sekali. Aku coba lagi sampai capek. Kita bener-bener nggak ada yang ngangkat teleponnya. Singkat cerita, paginya akhirnya datang. Aku dan Bu Indah bergegas langsung lari ke resepsionis. Saat itu muka kita udah kayak zombie karena memang semalaman kita nggak bisa tidur. Kalaupun kita tidur mungkin tidur ayam, karena gimana ya bisa tidur di saat kondisi yang sangat-sangat mencekam kayak gitu. Kalian bisa nggak bayangin ya. Akhirnya sampai di meja resepsionis, aku tanya nih ke Mbak resepsionisnya, Mbak, mohon maaf ini kenapa ya kami tadi malam telepon nggak diangkat-angkat. Terus Mbak resepsionisnya jawab, mohon maaf Bu, dari kamar berapa ya Bu? Coba telepon kami. Aku bilang, kami telepon dari kamar 313 Mbak. Oh, mohon maaf kami coba cek ya Bu, sekitar jam berapa Ibu teleponnya? Aku jawab dong dengan kencengnya, beberapa kali kami coba itu jam 2 sampai jam 3 mungkin ya, kita nggak tahu karena kita ketakutan. Mohon maaf kami coba periksa di sistem Bu gitu. Dia bilang, mohon maaf terus ya. Mohon maaf Bu, dari 313 tidak ada nih datanya yang telepon kemarin sampai pagi ini. Gimana ceritanya ini nggak bisa Mbak? Aku bilang nggak ada telepon masuk Mbak. Aku sama temanku ini udah telepon berkali-kali tapi nggak ada yang angkat. Terus
Beliau ngomong, mungkin ini mbak, mungkin kabelnya putus, dia bilang gitu. Enggak kok, dan semalam juga ada telepon nih dari resepsionis ke kami 2 kali telepon, nggak ada suaranya, cuman ada suara-suara nafas berat. Lah udah, tadi aku ngomong begitu nggak jelas banget, dan aku malah nambahin, Mbak, di kamar sebelah itu juga ada apa sih, kok rame banget, kayak ada suara orang arisan atau apa sih, berisik banget sampai kamu nggak bisa tidur sih. Mbaknya mungkin udah gimana ya ngedengerin aku ngoceh banyak banget begitu kan. Terus beliau cuman senyum ke aku gitu, maaf mbak, kamar di sebelah itu udah lama kosong, belum dipakai lagi sejak kejadian tahun 2004. Langsung dong aku dan Bu Indah tuh langsung tatap-tatapan karena shock banget. Aku juga langsung komplain nih dong ke mbaknya, lah gimana sih mbak, udah tahu kondisinya kamar itu kosong, kenapa kami dibiarin untuk menginap di kamar sebelahnya, udah tahu kami berdua penakut gitu ya. Namanya orang lagi marah ya, jadi entah ngomong apa aja gitu. Terus mbaknya juga, maaf bu, soalnya memang kamar di sini sedang full, tapi nggak usah takut bu, banyak memang ceritanya kamar itu sering ada suara-suara aneh, tapi nggak usah takut, itu cuman angin. Ya tambah jadi dong aku marah, mana ada sih mbak angin bisa bikin suara nangis, lari-larian, terus cekikikan, geser-geser barang, enggak dong mbak. Ya udahlah ya, sambil marah aku sama Bu Indah jalan cepet tuh ke resto mau sarapan. Singkatnya di resto kita ngobrol gitu dengan tamu yang kita juga tadi tahu kalau beliau ini nginep di lantai 3. Karena kami sebelum kita turun ke lobi, mungkin ibunya ini juga mau ke resto ya. Jadi kita sempet barengan nih di lift, nunggu lift sampai ke bawah gitu. Di situ aku mulai dong dengan obrolan-obrolan ringan. Asalnya dari mana bu? Ada keperluan apa di sini? Ya udah, sampai akhirnya aku beraniin diri untuk nanya ke doi gitu. Bu, semalam dengar suara rame nggak sih? Belum selesai aku nanya, belum selesai omonganku ini, si ibu jawab dengan antusias banget, bilang, Mbak, saya tuh udah 2 kali ya nginep di sini. 3 bulan yang lalu saya nginep di sini. Malamnya tuh suaranya rame banget, tapi saat itu saya mungkin berpikir ya udahlah ya, mungkin karena hotelnya lagi rame. Semalam kejadian lagi nih, rame banget, kayak ada orang lari-larian dari lorong, kayak ada orang cekikikan, terganggu banget tidur saya. Dan belum lagi gitu, tadi pagi saat saya keluarnya dari kamar mau ke toilet, itu ada tapak kaki basah gitu loh dari orang ke kamar saya, padahal saya sendirian di sini. Lihat saya kesini tuh mau healing, tapi jadi butuh konseling nih setelah nginep di sini. Ya malah curhat. Aku dalam hati udah fix nih, bilang, oke, fix, ini hotel bukan hotel biasa. Dan Bu Indah juga bisik di telingaku, Reva, habis ini kita pindah hotel aja ya. Ibu beneran udah gak kuat di sini. Oke, itu dia kisah horor pengalaman aku dan teman aku. Kejadian ini kami alami tahun 2014. Sampai sekarang, jujur bikin aku ya khususnya selalu mikir 2 kali kalau mau menginap di hotel megah yang punya sejarah panjang ataupun kelam di belakang. Karena kadang hotel yang kelihatannya tenang maupun elegan, tapi ternyata punya kisah-kisah horor yang ada atau yang nggak pernah kita duga. So, buat kalian yang suka traveling, please banget selalu waspada, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Kalau ada suara-suara aneh, gak usah kepo, udah pura-pura tidur aja. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin cerita horor aku kali ini. Dan buat kalian yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita horor yang seru lainnya. Kalau kalian punya cerita yang pengen dibacain di sini, cerita-cerita horor kalian boleh banget untuk dikirim ke email kerok, R-nya 2, KERROK 053@gmail.com, dan subjeknya kerok _cerita kalian, untuk kita gibahin bareng di next Kerok. Dan ingat, walaupun kalian memutuskan untuk menginap di hotel yang kelihatan mewah, megah, tetap aja jam 2 dan jam 3 malam semua hotel rasanya seremnya sama aja. See you di Kerok berikutnya. Bye bye.